Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali bersama saya Muhammad Roisuddin dari Lazismu Jawa Timur, dari Lazismu Channel bersama PWMU TV, yang pada saat ini kita menggelar talk show dalam rangka Ramadan Tangguh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, setelah kita beberapa hari menjalani bulan Ramadan dengan segala rahmat Allah, kita alhamdulillah berjumpa kembali dengan bulan yang penuh rahmat. Alhamdulillah, bersama kita hari ini telah hadir seorang ustadz muda dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Beliau adalah wabarakatuh. sekretaris Majelis Tabligh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yang kita kurang lebih 30 menit akan berdialog ya tentang bagaimana menyemarakkan bulan Ramadan ini dengan dalam satu tema Ramadan Tangguh. Baik Ustadz, bagaimana perasaan Ustadz atau kesan Ustadz menjalani Ramadan tahun ini dibanding 2 tahun sebelumnya yang kita menjalani Ramadan di tengah maraknya pandemi, dan alhamdulillah hari ini pandemi sudah mulai melandai. Kesannya bagaimana Ustadz dibanding tahun sebelumnya? Terima kasih Ustadz Rois. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa Lazismu TV Channel dan PWMU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah kita dapat bermuajah pada kesempatan yang berbahagia alhamdulillah ini. Terkait yang disampaikan oleh Ustadz Rois, bagaimana perasaan menyambut Ramadan kali ini setelah 2 tahun kita dilanda pandemi. Maka tentu ini momentum kita semuanya para ahli menyatakan masuk fase endemi. Jadi akan fase berakhir dari pandemi. Tapi belum berakhir ya, sudah melandai, kita kira begitu ya Ustadz ya. Mudah-mudahan. Amin amin amin. Jadi kita berdoa semoga segera berakhir ya. Ya, mudah-mudahan Allah mengangkat bala ini, amin 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 ya Allah, penyakit ini, sehingga kita semuanya amin menjadi normal kembali. Amin amin ya Allah. Alhamdulillah, kalau kita lihat mulai dari maklumat PP maupun edaran dari MUI sudah menyampaikan beribadah seperti semula. Baik, meskipun masih ada yang harus dilakukan, prokes yaitu prokesnya dengan menggunakan masker. Tapi jaraknya sudah mulai rapat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Jadi sudah total kira-kira masjid sudah agak rapat, ya, lebih muat, lebih banyak gitu Ustadz ya. Ya, baik. Ya. Baik Ustadz, menurut Ustadz kira-kira gairah umat hari ini bagaimana dibanding sebelumnya? Apakah masih merasakan perasaan was-was seperti tahun yang lalu, yang sebagian masih pengen di rumah, atau mungkin sekarang sudah terasa berduyun-duyun dibanding sebelumnya? Ya, seiring dengan angka-angka kejadian ya terkait dengan pandemi ini, jadi semakin menurun. Lalu kemudian terkait dengan kebijakan pemerintah pun sudah melonggarkan semuanya. Baik. Maka sudah menggeliat fenomena umat Islam di lingkungan kita ini masing-masing menyambut bulan Ramadan ini dengan sukacita. Ya, lebih gembira dibandingkan alhamdulillah tahun yang lalu ya. Karena sekarang ini sudah berani pasang spanduk target. Iya. Artinya sudah tidak takut-takut lagi, was-was lagi Ustadz ya. Insya Allah begitu, karena kerinduan terhadap Ramadan dan ya, beribadah dengan berjamaah. Karena hakikatnya kita manusia sosial ini ya tidak nyaman kalau kemudian apalagi ini terkait dengan siar agama, lalu ada kita semacam dibatasi begitu ya.
tidak semarak. Betul. Baik ya Ustadz. Tapi tetap ya Ustadz ya, meskipun jarak rapat, masker tetap dipakai ya Ustadz ya. Insya Allah gitu. Alhamdulillah. Tapi untuk kita ini hanya kita berjarak Ustadz ini. Insya Allah aman sehat ya, sudah negatif ya Ustadz ya. Insya Allah. Baik, selanjutnya Ustadz, dalam bulan Ramadan tahun ini kira-kira bagaimana upaya kita dalam mengisi Ramadan ini sehingga lebih khusyuk Ustadz? Karena insya Allah sudah beban kewaswasan, ketakutan kita terhadap pandemi ini sudah berkurang. Kira-kira apa tipsnya Ustadz? Sehingga kehusukan kita ini benar-benar mengisi Ramadan ini dengan penuh semangat, benar-benar khusyuk, nilai spiritualitas kita meningkat, kira-kira begitu. Ya. Terima kasih Ustadz Rois. Jadi terkait dengan datangnya Ramadan ini, itu yang harus kita semuanya camkan sebagai motivasi kita, yaitu peristiwa tatkala Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat, itu beliau sedang menaiki tangga mimbar, bersiap-siap untuk memberikan mauidhah hasanah. Nah, ketika dalam perjalanan prosesnya ini, beliau itu mengucapkan amin, amin, amin. Lalu para sahabat penasaran, bertanya, ya Rasul, ada kenapa diulang-ulang ya? Lalu kemudian Rasul menyampaikan, tadi itu Jibril menyampaikan, rohibaan fum abdin dakhala alaihi ramadhanu falam yughfar. Sebuah kehinaan bagi hamba yang dia menemui Ramadan tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Dia tidak memperoleh ampunan ya, karena amaliyahnya tidak baik selama Ramadan, tidak mempergunakan sebaik-baiknya Ramadan. Nah, karena itu dalam masyarakat kita, untuk supaya masyarakat, setiap umat ini memiliki kesadaran momentum Ramadan, itu ada namanya kegiatan targhib. Nah, kegiatan targhib itu apa? Mulai ya bersih-bersih masjid, menghias masjid, menyambut bulan Ramadan itu ya, Ustadz ya, bersih-bersih gotong royong kalau di desa gitu Ustadz. Lalu kemudian ada pengajian sebelum berbuka puasa, sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan sudah disambut. Jadi untuk kedatangan bulan Ramadan sudah disambut. Iya, betul Ustadz. Lalu kemudian ketika mau masuki Ramadan, takmir sudah membuat rencana program, ada tadarus, daftar program kegiatan selama Ramadan gitu Ustaz. Ya betul ya. Lalu biasanya dipasang di banner besar begitu Ustaz. Ada buka bersama, ada pengajian jelang berbuka, ada sahur bersama, bahkan iktikaf bersama, qiyamul lail Ustaz ya. Qiyamul lail ya, qiyamul lail artinya jadi tarawihnya itu diakhirkan di tengah malam. Oh begitu ya. Hidupkan malam-malam Ramadannya. Baik Ustaz. Nggih Ustaz. Alhamdulillah. Begini, di kalangan umat itu sudah difahami bahwa Ramadan ini bulan penuh ampunan. Bahkan ketika bulan Ramadan datang kita gembira saja itu mendapatkan nilai pahala Ustaz ya. Dan ketika dibukakan pintu maghfirah, pintu ampunan, ditutup pintu neraka. Tetapi bahkan setan iblis bahkan sudah dibelenggu Ustaz. Tapi ada pertanyaan dari masyarakat, itu katanya setan iblis, jin dan lainnya sudah dibelenggu, tetapi kenapa itu sebagian umat, bahkan mungkin umat Islam, masih ada yang melakukan kegiatan aktivitas yang mengarah pada perbuatan maksiat dan dosa? Penjelasannya bagaimana Ustadz ini? Ya baik, hadis Nabi menjelaskan memang bahwa ketika bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, kemudian pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup. Nah, itu makna simbolik sebetulnya. Jadi
pintu surga terbuka lebar, betapa Allah Subhanahu wa taala melalui momentum Ramadan itu kita dituntut menjadi hamba-hamba yang asketis. Asketis itu apa? Lebih meningkatkan beribadah kepadanya. Karena itu ada ungkapan sebelum Ramadan, tatkala kita semuanya membuat kegiatan menjelang Ramadan, ada namanya targhib dan tarhib. Targhib pakai ghin, ya. Nah, itu secara bahasa artinya kecintaan, untuk kecintaan terhadap bulan Ramadan. Ya. Lalu tarhib, program-program supaya kita ini pelaku ibadah. Pelakunya ya. Nah, menjadi insan pelaku ibadah, tarhib. Nah, perilaku asketis apa? Bahwa ketika kita berpuasa betul-betul dimensi rohaniyah, bukan hanya sekedar ritual, menahan makan, minum, lapar dan seksual sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukan itu, tapi ada spiritualitas yang intrinsik. Nah, lalu kemudian terkait dengan mengapa sudah begitu kok masih ada di masyarakat ini fenomenanya kejahatan tidak turun. Ya, bahkan beberapa kita temukan kemalingan motor, pintu bahkan dibobol, dan sebagainya, masih ada, Ustadz. Dan pelakunya muslim. Katanya kita nggak muslim, Ustadz. Nah, karena itu sebetulnya Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan, artinya kami berikan potensi pada insan manusia itu, yang pertama fujur, potensi sebagai pelaku dosa, wa taqwaha, dan sebagai pelaku ketakwaan. Ya. Nah, karena itu kalau redaksi ayat ini itu disebutkan fujur pertama, berarti manusia ini pada hakikatnya itu kecenderungan awalnya itu menyimpang. Ya. Kalau tidak dilakukan pemeliharaan dengan sebaik-baiknya, maka kata takwa itu adalah orang yang melakukan penjagaan. Nah, maka karena manusia memiliki potensi dapat menjadi pelaku dosa dan menjadi pelaku takwa, maka ketika manusia itu lepas kontrolnya, sekalipun bulan Ramadan setan sudah dibelenggu, setan ini godaan ekstrinsik namanya, eksternal, sesuatu yang dari luar. Tapi potensi intrinsiknya manusia ini, bisa melakukan kejahatan. Maka ya kalau tidak melakukan mawas diri, penjagaan, ya tetap berbuat salah. Godaan di luar besar, tetapi benteng dirinya, keimanannya belum kuat. Ya, andai kan tidak ada godaan dari luar pun, lalu dia potensi hawa nafsunya ini sebagai fujur tadi itu, nafsu lawamah, ya Ustaz, itu tidak dijaga, ya dia akan melakukan kejahatan meskipun tidak ada godaan dari luar. Potensi-potensi aktivitas kemaksiatan itu akan terus terjadi jika benteng dirinya tidak kuat, Ustaz. Tapi sebaliknya, godaan di luar, ketika puasa musim kemarau, lihat orang siang-siang minum es buah di tepi jalan, Ustaz, panasnya terik, punya grup, kemudian siang-siang dikirimi gambar es campur campur, enak sekali itu. Iya, betul. Nah, tapi kalau intrinsik kita kuat, tidak akan tergoda. Justru keimanannya semakin kuat, Ustaz. Betul. Gitu. Baik, Ustaz. Iya, ini terkait dengan tema Ramadan tahun ini, Ustaz. Tema lazisme mengambil tema Ramadan tangguh, Ustaz. Terkait dengan ketangguhan ini, terutama ekonomi masyarakat, Ustaz, dibanding kondisi pandemi ini kan sudah 2 tahun melanda, tentu mau tidak mau kondisi ekonomi kita ini juga agak terganggu, Ustaz. Tidak semuanya bisa normal, sehingga pendapatan sebagian kelompok
besar umat mungkin berkurang. Bagaimana untuk antisipasi ini antara kebutuhan ekonomi, memikirkan kebutuhan ekonomi dan kekhusyukan Ramadan ini biar tetap seimbang. Bagaimana untuk mensiasati ini, Ustadz? Ya, terkait dengan kita masa ya bagaimanapun pandemi ini sudah berjalan 2 tahun menghampiri kita dan kita harus melewati ini, maka momentum untuk keluar dari pandemi ini kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Nah, pribadi yang tangguh tidak mungkin dapat kita capai kalau kemudian akidah kita rapuh. Jadi yang pertama akidah kita, karena Allah itu sudah menyatakan bahwa sifat orang mukmin itu jauh dari putus asa. Ya. Wala tayasu. Ya, mirrauhillah. Ya. Jadi potensi seorang mukmin itu tidak berputus asa. Betul Ustaz. Ya. Karena Allah menyatakan yang putus asa itu orang-orang kafir gitu. Orang tidak memiliki akidah yang kuat. Betul Ustaz ya. Momentum Ramadan kita kuatkan akidah ini supaya modal untuk bangkit. Betul nah, Ustaz. Ketangguhan ini di akidah. Nah, itu sangat penting dan harus kita yakini Ustaz ya. Ya, harus kita doktrinasi menjadi indoktrinasi. Jadi sesuatu nilai tentang akidah ini kepercayaan diri lah. Salah satu bentuk kepercayaan diri dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha itu. Yang pertama adalah membuat planning, rencana Ustaz ya. Perencanaan. Apa sih kita Ramadan ini menjadi insan yang kemudian nanti keluar menjadi tangguh, itu planningnya apa? Tangguh dan takwa dalam artian takwa dalam tangguh ya Ustaz ya. Nah, maka di surat Toha ayat 130 itu Allah menyatakan fasbir ala ma yaqulun. Setelah engkau membuat planning, bersabarlah terhadap omongan orang lain. Karena boleh jadi cibiran kebulian itu Ustaz ya. Iya, ketika kita memplanning, nah itu kan boleh jadi sangat ekstrim kemudian keluar dari kebiasaan. Betul. Nah, sebelumnya masih mungkin suka minum-minuman keras gitu. Betul ya. Kadang-kadang kalau diajak temannya dia sudah ingin tobat tapi temannya menggoda terus. Nah, larut. Nah, maka buat planning itu, lalu setelah planning fokus terhadap rencanamu itu. Nah, karena fokus jangan hiraukan omongan orang lain, temanmu, tetanggamu yang biasanya kamu ajak. Jadi kalau semalam itu tidak di pos ronda kemudian main gaplek, kartu remi, sampai subuh kargo. Nah, begitu Ramadan tiba, untuk menghilangkan itu pasti godaannya besar. Nah, maka harus fokus mantep Ustaz ya. Lalu oleh Allah dinyatakan tidak hanya itu, banyak zikir, tasbih. Oleh Allah dinyatakan qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yaitu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Lalu kemudian wa minal laili fasabbih, dan sebagian dari malam itu engkau juga bertasbih. Bahkan wa min ana'il laili fasabbih, dari tengah malam, puncaknya malam mulai bertasbih. Lalu kemudian tidak hanya itu, sampai kemudian di penghujung siang pun bertasbih. Lalu Allah menyatakan la'allaka tardo, mudah-mudahan hidupmu menjadi lapang. Amin. Nah, yang kedua, yang ketiga, kita diminta untuk tidak terpesona dengan
hiasan-hiasan duniawi, keindahan dunia Ustaz ya. Kenikmatan dunia. Kadang-kadang di sini kan godaannya besar. Makanya bagi orang puasa kalau tidak jaga ya, puasa kita ini kan, kalau puasa anak-anak kita, saya ketika dulu Mas Reis Ya. masih ya SD remaja, ya? remaja, nggak usah SD kejauhan, masih remaja, SMP lah kira-kira ya. SMP, SMA itu siang itu sudah mikirkan nanti tuh bukonya apa. Iya, minumnya nanti itu, apa, sekelompok-kelompok gitu ya. Inventarisir. Iya. Inventarisir. Apa itu kok nih? Ada kolak, ada apa begitu. Ada kolak, ada rujak, es buah. Iya. Setelah berbuka, ya waktunya tarawih nggak kuat. Tarawih. Kewareken Ustaz. Kewareken. Nah, itu maka karena itu Allah menyatakan wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Itu di dalam surat Toha ayat 131. Jangan engkau panjang dan lebarkan pandanganmu kepada anugerah yang diberikan kepada sekelompok mereka, orang-orang yang ada di dunia ini. Karena itu hiasan dunia yang menipu. Nah, linaftinahum fi, agar Allah menguji mereka itu. Nah, kita maka parameternya sejauh mana kita ini kuat terhadap godaan itu apa tidak. Oh iya. Kalau tidak kuat, ya sudah. Baik. Jadi kuncinya untuk tangguh di bulan Ramadan agar apa namanya ibadah juga khusyuk, ekonomi juga tetap mengalir. Kuncinya kita yakin meningkatkan keimanan, ketakwaan, bahwa benar jika kita benar-benar menguatkan tauhid kita, keimanan kepada Allah, semuanya akan mengikuti, begitu Ustaz ya. Betul. Ya, dan yang keempat sebagai benteng untuk kita, modal untuk tangguh itu adalah lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dalam riwayat itu kan gini, para nabi itu kalau menghadapi kesulitan ekonomi, nah karena pandemi ini banyak orang kesulitan ekonomi. Ustaz, betul, ya. Maka setiap nabi dan rasul, para nabi itu menghadapi kesulitan berdakwah, kesulitan ekonomi. Mereka, para anbiya dan para rasul itu lebih banyak sholat sebagai sublimasi, mengalihkan dari perhatian, perhatian. Lalu dengan sholatnya itu Allah memberikan solusi-solusi. Nah, yang kelima itu menjadi manusia yang lebih dermawan. Ya. Nah, jadi Nabi kan menyatakan mana kosomalun min sodakoh. Tidaklah harta itu berkurang karena bersedekah. Bahkan kata sodakoh itu beberapa pengertian, ada an-numu, yaitu tumbuh, atau an-nama, tumbuh. Nah, maka dengan sedekah itu kita akan diberikan oleh Allah limpahan karunia yang banyak. Dalam riwayat Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma, itu beliau menceritakan kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa asyaddul judi, tapi Nabi itu lebih dermawan lagi di Ramadan. Bahkan sampai diungkapkan di dalam cerita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu, kencangnya angin itu, itu tidak dapat mengalahkan betapa Rasul nyah-nyohnya itu. Iya, dermawan, bahasa kita nyah-nyoh Ustaz. Maka momentum Ramadan ini, pemirsa PWMU TV dan channel Lazismu Jawa Timur, kita memulai untuk nyah-nyoh. Betul. Jadi Rasulullah itu ketika kondisi normal saja di luar bulan Ramadan sudah nyah-nyoh.
Tetapi di bulan Ramadan lebih nyanya lagi. Masya Allah, ini luar biasa ini. Asadul jud. Iya betul Jadi Ustaz. lebih dermawan. Baik Ustaz. Terima kasih. Baik Ustaz, selanjutnya tadi Ustaz berbicara terkait dengan sedekah yang tidak mengurangi harta kita tapi justru bertambah Ustaz. Nah, apa namanya, di kalangan umat Islam itu ada yang namanya kewajiban untuk zakat Ustadz, Ustadz ya Pak, berzakat, baik ini zakatul fitri maupun zakat mal. Nah, bagaimana kira-kira trik kita untuk menyadarkan umat bahwa sesungguhnya zakat itu sebuah kewajiban, tidak saja zakat Idul Fitri, zakatul fitri ya, tetapi zakat profesi, zakat lain-lain. Itu kira-kira bagaimana penjelasannya untuk menyadarkan itu, Ustaz? Kalau kita membaca ayatnya itu kan gini, khud min amwalihim. Khud itu mengambil, artinya ambillah. Ambil. Jadi fi'il amar. Perintah itu, Ustaz. Artinya apa? Penguasa atau dalam hal ini para amil, lembaga zakat mungkin Ustaz maksudnya, lembaga-lembaga zakat diminta menjadi lembaga yang aktif, bukan pasif. Artinya apa? Jemput bola. Jemput bola. Tidak boleh menunggu. Tidak boleh menunggu. Ini teman-teman harus dicatat ini. Karena itu teman-teman zakat. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi kita sebagai penyelenggara lembaga zakat, apalagi yang secara resmi telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, sebagai lembaga yang terakreditasi, yang akuntabel, yang transparan, yang profesional, aman, profesional, lalu terintegrasi di dalam programnya dari hulu sampai hilir. Betul, Ustaz. Maka harus aktif untuk menjemput bola dari setiap muslim yang memiliki kewajiban zakat. Jangan sampai ada orang muslim pengen bayar zakat, bingung di mana? Kebingungan, Nah, bingung di mana itu penting. Kalau sampai bingung di mana, nah ini berarti kesalahan kita sebagai umat Islam yang memiliki lembaga zakat itu, Ustaz ya? Enggak, pengelola zakat itu yang berdosa. Kita kurang aktif mensosialisasikan tempat-tempat untuk berzakat, Ustaz ya. Tapi sebagian kan fenomenanya di masyarakat kan gini Ustaz Rois ya. Betul. Jadi banyak yang pasif. Jadi semuanya kita punya KLL di masjid kantor layanan penerimaan penghimpunan zakat fitrah maupun zakat mal itu kan pasif saja di duduk-duduk di masjid, tidak membuat program, tidak membuat selebaran, tidak membuat ini. Nah, apalagi fenomena sekarang tidak ada alasan kemudian transportasi, betul, jarak, betul, tidak ada, sekarang gampang, sudah tinggal seret-seret, tinggal ketik Ustaz ya, buka HP-nya, lalu kirimkan. Bahkan kalau ada tempat tinggal barcode-nya aja di scan Ustaz, kirisnya, Ustaz. Ustaz, baik, terima kasih terkait zakat, informasinya, penjelasannya cukup mantap. Terkait jenis zakat Ustaz, jadi ada zakatul fitri nanti yang di akhir Ramadan, yang memang tentu sudah mafhum ini tapi yang banyak belum disadari Ustaz terkait dengan zakat profesi. Kemudian zakat dagangnya barang dagangan, atau mungkin dari barang zakat barang harta benda. Ini mohon dijelaskan masing-masing kategorinya Ustaz, barangkali nanti untuk menjadi pencerahan bagi kita, bagi lembaga zakat yang senantiasa aktif menyampaikan informasi ini, sehingga ketika mengedukasi kepada masyarakat kita juga lebih mudah begitu Ustaz. Jadi setiap yang Allah anugerahkan kepada kita itu Allah memberikan porsi untuk sesama kita yang dalam kondisi kemiskinan, membutuhkan. Jadi ada fakir, ada miskin. Tapi di antara fakir dan miskin, samanya di dalam surat Al-Ma'arij itu Allah sampaikan ada di antara hamba-hamba yang mukmin ini, dia dalam keadaan fakir dan miskin tidak berani keluar suara, menjaga kemuliaannya betul.
menjaga izahnya. Nah, maka terhadap insan-insan yang begini inilah yang kemudian kewajiban kita ya harus aktif. Harus aktif dan paham betul kira-kira mencari pendataan dengan cermat. Nah, terkait dengan kewajiban itu berulang-ulang bahwa Allah menyatakan di antara ciri orang yang beriman samanya, kita ambil sajalah awal surat Al-Baqarah. Ketika alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, apa diantaranya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi mereka menafkahkan sebagian hartanya dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban. Nah, karena itu ketika zaman Nabi, karena zaman Nabi itu ya Islam sebagai nilai sekaligus undang-undang positif bernegara. Maka ketika ada yang mangkir dari bayar zakat oleh Rasul diperangi, diberi dam gitu ya, denda. Oh, bukan diberi dam ya, maksudnya dihukum istilahnya dalam bahasa dulu ya. Kalau dia tidak membayarnya karena pengingkaran, sengaja tidak membayar Ustadz ya, padahal kondisinya mampu ya. Nah, kalau dia karena kelalaian ada punishment. Jadi kalau dia menolak membayar zakat secara sadar, nah maka diperangi, karena umat Islam ketika itu menjadi pelindung mereka. Sehingga disebut sebagai kafir dhimmi dalam kepemerintahan itu. Maka tatkala dia secara sadar membangkang, ia diperangi, karena selama ini mereka memperoleh perlindungan, jadi kebebasan bermuamalah, berbisnis, semuanya dibebaskan. Tapi kalau kemudian lalu Muslim mengaku Muslim menolak, berarti lebih berat keimanannya, dia campakkan. Betul Ustaz. Baik, terima kasih. Ini apa namanya Ustaz, terkait zakat ini tadi maksud saya Ustaz, maksud zakatul mal Ustaz. Barangkali bisa diberikan sekilas Ustaz, bagaimana kewajiban zakatul mal itu, batasnya seberapa, kemudian berapa yang harus kita bayarkan. Ini momentum Ramadan kan, ini penting ini Ustaz, harus kita cerahkan umat kita. Zakat mal kan kita ada beberapa dari jenis pertanian. Kalau pertanian kan kemudian ada dua kategori. Kalau dia murni sawah irigasi, tak ada hujan, betul, maka 10% dari penghasilan Ustaz ya. Dari pendapatan. Kalau dia memerlukan pembiayaan, ada irigasi, pupuk dan lain sebagainya, dan saya kira pertanian sekarang ini tidak ada yang murni tanpa pembiayaan ya. Betul, semuanya itu Ustaz. Air, pupuk semuanya Ustaz ya. Lalu kemudian ada juga dari perdagangan. Nah, kalau dari perdagangan itulah maka kemudian lahir itu bagian dari ijtihad yang baru, ada zakat profesi. Nah, kalau zakat profesi, nah ya berarti bisa dengan kriteria zakat perdagangan 2,5% itu. Jadi dari yang batas nisab yang tercapai. Jadi seumpamanya pegawai Ustadz misalnya konversi dari nisab itu, kalau perdagangan atau harta yang kita miliki itu kan mayoritas ulama mengkonversikan dengan emas ya. Jadi terkait dengan zakat profesi atau juga dikiaskan dengan zakat perniagaan. Kalau zakat profesi di nisabnya disamakan dengan zakat perniagaan, ya kira-kira senilai dengan
83 sampai 85 gram gram emas. ya, betul. Jadi kalau semuanya 1 gramnya emas itu 1 juta, berarti punya uang dari profesinya itu setelah dikurangi dari kebutuhan pokok dan utang, ya kebutuhan primer dan yang wajar sekundernya, lalu kemudian akumulasinya senilai 85 atau 83 atau 85 gram ya, maka dia terkena zakat 2,5% dari itu. Nah kalau tadi pertanian yang belum saya sebutkan nisabnya itu kan setara nisabnya 750 kg. Jadi kalau penghasilan panen padi seberat 7,5 kintal, ya tidak hanya padi, jagung, hasil pertanian ya Ustaz ya. Kemudian dengan bobot 750 kilogram atau 7 kintal setengah, sudah terkena kewajiban zakat. 2,5% juga Ustaz? Enggak, kalau pertanian kan 5 atau 10. Oh ya. Ya, 5 atau 10. Kalau yang perniagaan, profesi, nah dia bisa tadi itu kiasnya. Kalau yang profesi, karena zaman Nabi kan memang tidak ada macam-macam profesi seperti kita ya. Ada kedokteran. Nah, kalau dulu profesinya ya sudah melekat ke pertanian, ke perdagangan. Nah itu. Nah kalau perdagangan ya kira-kira nisabnya ya senilai 83 sampai 85, karena ada yang menyatakan 83 gram emas itu sudah terkena. Ada yang punya pandangan nisabnya 85 karena konversi dari zaman dulu menyebutnya 20 dinar. Oh ya. 22 dinar. Ya. Nah itu ketika dikonversi ke rupiah, ke emas sekarang, kira-kira senilai 83 atau 85 gram, karena seperti kita satu sok takaran satu sok zaman Nabi kan konversinya di kita macam-macam. Ada yang 2,3, ada yang 2,5, ada yang sampai kemudian MUI menggenapkan menjadi 3. Baik. Terima kasih Ustaz penjelasannya, menjadi gamblang sekali. Juga kita menjadi kewajiban bagi umat Islam, terutama yang sudah memiliki kewajiban untuk berzakat, baik zakat profesi, zakat mal maupun zakatul fitrah. Kami dari lembaga zakat, lembaga amil zakat, infak dan sedekah Mawar Jawa Timur yang memiliki KLS seluruh Jawa Timur, Ustadz. Nanti semoga warga kita bisa berduyun-duyun sadar diri apa memiliki kesadaran untuk membayar zakat sesuai dengan yang sudah ditentukan melalui KLL yang tersedia di tempat masing-masing terdekat. Karena kami sudah memiliki KLL yang sangat luas, baik di amal usaha, perguruan tinggi, sekolah maupun amal usaha yang lain, masjid-masjid juga tersedia. Semoga nanti menjadi momentum kita untuk membangkitkan zakat kita, meningkatkan perolehan zakat kita sehingga kita mampu melayani umat yang duafa dengan memberdayakan zakat. Baik, yang terakhir Ustadz, terkait dengan Ramadan tangguh ini, kita memiliki tagline Ustadz. Tagline-nya adalah zakat tumbuh, Indonesia tangguh. Kita ucapkan bareng-bareng, bisa Ustadz? Bisa. Baik. Ya, 1, 2, 3. Zakat tumbuh. Ulangi Ustadz, ulangi. Zakat tumbuh, Indonesia tangguh. Sekali lagi Ustadz, mohon maaf. Zakat tumbuh, Indonesia tangguh. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga kita diberikan kesehatan dan mampu menjalin seluruh rangkaian ibadah bulan Ramadan ini dengan penuh berkah dan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih dari saya Muhammad Tur Aisudin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum billahi fisabilillah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima.
sebuli benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah tuk sesama. Bersama Lazismu kita berbagi berkah, zakat, infak, serta sedekah. Bersama Lazismu